Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Solusi Saintek. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan reaksi kimia. Jadi dalam persamaan reaksi kimia itu adalah suatu perubahan materi yang melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Sedangkan persamaan reaksi kimia adalah representasi suatu reaksi kimia dalam bentuk simbol dan rumus kimia di mana hasil reaksi nanti letaknya sebelah kanan, sedangkan reaksi atau reaktan letaknya di sebelah. Contohnya, Zn solid ditambah 2HCl Aq menghasilkan ZnCl2Aq ditambah H2G. Jadi di sini simbolnya positif itu atau ditambah artinya direaksikan. Tanda panah itu menghasilkan. Jadi Zn direaksikan dengan HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Nah, komponen dalam persamaan reaksi itu ada namanya angka indeks. Angka indeks itu menyatakan banyak atom yang berikatan dalam suatu spesies. Maksudnya angka indeks itu adalah Zn. Di depannya kan ada di sini 1, tapi tidak dituliskan. Kemudian ZnCl2. Cl di depannya 2, berarti indeksnya si Cl ada 2. H2, berarti indeksnya yang ini 2. Kemudian yang berikutnya ada koefisien. Koefisien adalah bilangan di sebelah kiri rumus kimia yang menyatakan perbandingan jumlah zat yang bereaksi. Fasa, wujud, keadaan zat. G itu adalah gas, Aq larutan, L cairan atau liquid, S padatan atau solid. Jadi, dalam persamaan reaksi Zn solid direaksikan dengan HCl yang di sebelah kiri ini adalah pereaksi atau reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah hasil reaksi atau produk. Nah, koefisien itu adalah 1, 2, di sini ada 2, 1, kemudian 1. Jadi kalau 1, koefisiennya tidak perlu dituliskan. Contoh, kita masuk ke soal UN 2016. Reaksi pembentukan gas amonia N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan dalam keadaan setimbang 2NH3 gas. Pernyataan yang benar adalah A. Gas nitrogen disebut zat hasil reaksi. Ingat, hasil reaksi itu adalah produk yang letaknya di sebelah kanan. Jadi hasil reaksinya itu adalah NH3. NH3 ini sama dengan amonia. B. Angka 3 dalam gas hidrogen dinamakan indeks reaksi. Hidrogen ini, angka 3. Angka 3 ini menyatakan koefisien. Yang menyatakan indeks itu adalah duanya pada atom hidrogen. Berarti salah. C. Gas hidrogen dan gas nitrogen disebut zat hasil reaksi. Gas nitrogen dengan gas hidrogen letaknya di sebelah kiri. Berarti dia sebagai pereaksi atau reaktan. Hasil reaksinya adalah NH3 atau amonia. D. 2 molekul gas amonia adalah hasil zat reaksi. Jadi amonia ini banyaknya 2. Berarti 2 molekul amonia sebagai hasil reaksi. Yang E, ketiga fase dalam reaksi tersebut sama, yaitu fase cair. N2 gas, H2 gas, NH3 gas. Ketiga reaksinya ini sama fasenya, yaitu fase gas.
Di sini dibilang fasenya cair. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah dodol. Menyetarakan persamaan reaksi. Jadi dalam persamaan reaksi, cara menyetarakannya ada dua, yaitu dengan cara langsung, dan yang kedua dengan cara aljabar atau matematis. Jika dia dengan cara langsung, langkah-langkahnya adalah tentukan senyawa yang paling kompleks dan senyawa tersebut diberi koefisien reaksi 1. Jadi senyawa yang lebih kompleks nanti kita buat dia koefisiennya adalah 1. Yang berikutnya, samakan unsur yang terdapat dalam satu senyawa di sebelah kiri dan kanan tanda panah dalam persamaan reaksi. Jadi nanti atom yang di sebelah kiri ini harus kita samakan dengan atom yang di sebelah kanannya. Contoh nomor 1. NH3 2 kali SO4 direaksikan dengan NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah NH3 ditambah H2O. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita tentukan senyawa yang lebih kompleks dan itu kita misalkan dengan angka 1. Dari sini, senyawa yang lebih kompleks atau rumit itu adalah yang di sini. Berarti di sini kita misalkan koefisiennya adalah 1. Kemudian kita samakan jumlah atom unsur yang ada di kiri dengan yang ada di kanan. Urutannya adalah logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Biar lebih mudah. Kita cari dulu di sini senyawa logam. Senyawa logamnya itu ada si Na, natrium, logam. Banyaknya Na di sini adalah 1. Banyaknya Na yang di sebelah kanan itu sebanyak 2. Berarti biar supaya sama jumlah di kiri dengan di kanan, maka di sini Na-nya kita kalikan dengan 2. Jadi 1 dikali 2, 2. Yang berikutnya, senyawa non-logam. N, nitrogen. N-nya di sini 1, di sini 2. Berarti 1 kali 2, berarti 2. Kalau nanti ada di sini koefisiennya misalnya 3, misalnya. Berarti 1 kali 2, 2 dikali 3, 6. Jika ada koefisien di depannya. Baik, di sini N-nya 2, maka kita lihat yang ada atom N di sini, 1. 1 kali berapa supaya 2 kali 2. Maka kita buat di sini koefisiennya 2. Yang berikutnya, ada S, logam, non-logam. S-nya di sini 1, S-nya di sini juga 1. Yang berikutnya itu adalah hidrogen. Hidrogennya di sini 4 kali 2, 8. Berarti atom hidrogennya di sebelah sini ada 8 ditambah 1 kali 2. Berarti 2 sama dengan 10. Nah, sekarang yang di sebelah kanan ini 3 kali 2 berarti 6 ditambah 2 kali, kalau 2 kali 1 2. Berarti 6 tambah 2 masih 8. Di sini ada 10. Berarti 6 ditambah berapa supaya 10 ditambah 4. 4 itu sama dengan 2 kali 2. Berarti di sini kita buat 2. Maka di sini 4. Atom oksigen. Atom oksigen. Sebelah kiri ada 4 kali 1. Berarti 4. Ditambah 1 kali 2. 2. Berarti sebelah kiri ada 6. Yang di sini berarti di sini ada 4. Yang di sini 1 kali 2 berarti 2 sama 6. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Yang kedua, CH3CH2OH direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita cari dulu senyawa logamnya, tidak ada senyawa logam. Kemudian senyawa non-logam, yaitu atom C. Di sini C-nya ada 1, ditambah 1, berarti 2 C-nya.
Di sini C-nya 1. 1 kali berapa supaya 2? Berarti kali 2. Yang berikutnya, atom H. 3 tambah 2. 5 tambah 1. 6. Berarti atom H yang di sebelah kiri itu ada 6. Jika nanti di sini misalnya ada koefisiennya 2, berarti 6 kali 2, 12. Atom H sebelah kanan ada 2. Berarti 2 kali berapa supaya 6? Kita kalikan dengan 3. Yang berikutnya, atom O. O di sebelah kiri itu ada 1 ditambah 2. Berarti 3. Yang di sebelah kanan, 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. 4 tambah 3, 7. Sini tadi 1 tambah 2 itu adalah 3. Supaya di sebelah kanan, ini kan 7. Di sini juga harus 7. Berarti 1 tambah berapa supaya 7? Tambah 6. Berarti 2 kali berapa supaya 6? 3. Itu dengan cara langsung. Yang kedua, dengan cara matematis. Langkah-langkahnya. Memberi koefisien reaksi dengan variabel sembarang pada setiap zat dalam persamaan reaksi. Jadi nanti koefisien reaksinya kita misalkan variabelnya A, B, C, D, dan E. Menyusun persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah unsur kiri dan kanan. Menyelesaikan persamaan matematis dengan membuat asumsi salah satu variabel sembarang bernilai 1. Contoh. 1. Cu ditambah HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali ditambah NO ditambah H2O. Nah, langkahnya memberikan koefisien reaksi dengan variabel sembarang. Berarti di sini kita misalkan dengan A, di sini B, yang di sini C, sini D, dan di sini E. Atom Cu. Cu yang ada di sebelah kiri 1 kali A. Berarti A. Sama dengan Cu yang di sebelah kanan 1 kali C. Berarti di sini C. Yang berikutnya ada atom H. H di sebelah kiri itu ada 1 kali B. Berarti di sini B. Sama dengan yang di kanan atom H-nya 2 kali E. Berarti 2E. Sama dengan 2E. Atom N 1 kali B. Berarti B. Di sebelah kiri ada B. Di sebelah kanan 1 kali 2, 2 kali C, 2C. 1 kali D, D. Berarti ditambah D. Kemudian yang berikutnya, atom O. O yang di sebelah kiri, 3 kali B. Berarti di sini 3B sama dengan 3 kali 2, 6 kali C. 6C. Berikutnya, O-nya 1 kali D. Berarti D ditambah 1 kali E. Berarti E. Nah, menyelesaikan persamaan matematis dengan membuat asumsi salah satu variabel sembarang bernilai 1. Berarti kita misalkan variabel sembarangnya di sini bernilai 1. A sama dengan C. Berarti kita misalkan di sini A-nya itu sama dengan 1. Jika A, ini kita misalkan, misal si A sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, maka C juga sama dengan 1. A dengan C sama-sama 1. Yang berikutnya, kita cari di sini yang ada A dengan C-nya. Di sini B,
dengan E, tidak ada B, di sini C, kemudian di sini C. Berarti yang ada adalah yang ini ya. Oke, kalau gitu, ini kita misalkan dengan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Berarti kalau gitu kita eliminasikan antara persamaan 3 dengan persamaan 4-nya. Nah, di sini kita ambil persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 4, 3B. 3B sama dengan 6C. C tadi nilainya 1. Berarti 6 kali 1, 6. Ditambah D, ditambah E. Ingat, E. B itu sama dengan 2E. Ya kan? B itu sama dengan 2E. Kita buat aja dulu di sini E. Kemudian yang berikutnya, persamaan 3B, berarti di sini kita buat B sama dengan 2 kali 1, berarti 2, ditambah D. Oke, kita eliminasikan, kita cari, kita kurangkan ya, biar supaya D-nya habis. 3B dikurang B, berarti 2B, sama dengan 6 dikurang 2, 4. D kurang D habis, tambah. Kita kurangkan, berarti 3B dikurang B, 2B, 6 dikurang 2, 4, D kurang D habis, tambah E. Kemudian E-nya pindah kemari, berarti jadi 2B kurang E sama dengan 4. Ingat, B itu adalah 2E. Berarti 2 kali 2E, 4E, kurang E, 3E. Berarti 3E sama dengan 4. Berarti E kali kemarin jadi bagi 4 per 3. Udah ketemu E-nya. Nah, di persamaan 2, B sama dengan 2E. Sehingga B sama dengan 2 kali 4 per 3. 2 kali 4, 8 per 3. Berarti B-nya 8 per 3. A sudah ada, C, B, dan E. Sekarang kita cari yang D. Yang D itu ada di persamaan nomor 3. Sehingga persamaan nomor 3 itu adalah B. B adalah 8 per 3 sama dengan 2 kali C. C itu tadi adalah 1, berarti 2 kali 1. 2 tambah D. Tambah kemarin jadi kurang. Samakan penyebutnya. Berarti jadi 6 per 3. 8 per 3 kurang 6 per 3 sama dengan D. 8 kurang 6, 2 per 3. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan reaksinya, yaitu A-nya 1, CO ditambah B-nya itu adalah 8 per 3 di 8 per 3 HNO3 menghasilkan C-nya 1, CuNO3 2 kali tambah D-nya itu adalah 2 per 3 NO ditambah E-nya 4 per 3 H2O. Nah, ini persamaan reaksinya dalam bentuk seper, sehingga kita bisa merubahnya dalam bentuk bilangan bulat. Berarti di sini menjadi dikali 3. Maka persamaannya menjadi 3 Cu ditambah 8 per 3 kali 3, 8 ya. 8 HNO3 menghasilkan 3 CuNO3 2 kali ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Jadi semua persamaan reaksinya kita kalikan 3. Karena di bawahnya sepertiga. Kalau nanti misalnya 4, berarti semua kalikan 4. Gitu, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat.
dan jangan lupa subscribe di Solusi Saintek. Sampai jumpa.